Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah alat produksi industri pangan. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait bahan konstruksi, peralatan, dan mesin industri pangan. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup industri pangan, baik itu pengertian dari pangan, kemudian produksi pangan, dan apa saja yang termasuk dan terlibat di dalam suatu proses di industri pangan itu. Jadi, kalau boleh menjelaskan secara singkat, kemarin kita sudah mempelajari bahwa industri pangan itu tidak hanya terkait bagaimana proses pengolahan pangan itu, tetapi dalam industri pangan itu terdapat suatu rantai atau suatu tahapan kegiatan yang dimulai dari lahan, baik itu proses pasca panen, kemudian pendistribusian bahan mentah dari lahan atau petani gitu ya, kepada distributor atau distributor kepada industri. Kemudian di industri pangan itu nanti akan mengalami atau melalui berbagai macam tahapan. Bisa itu penggudangan, kemudian ada proses produksi, ada proses pengemasan, pengendalian mutu, dan yang terakhir mungkin produk yang sudah dihasilkan atau diproduksi itu akan disimpan dalam gudang gitu ya sebelum produk-produk tersebut pada nantinya akan disalurkan atau dipasarkan sehingga dapat diterima oleh konsumen. Jadi memang cakupannya sangat luas untuk industri pangan itu sendiri, baik itu dari lahan pasca panen, kemudian proses di industri dan bagaimana pendistribusiannya kepada pasar. Jadi ketika kita membicarakan alat atau mesin pada industri pangan, pastinya beragam jenis, macam, ukuran yang terdapat di dalam industri pangan tersebut yang memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari proses produksi tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya bahan apa saja sih atau material apa saja sih yang biasa digunakan sebagai bahan dasar penyusun suatu peralatan dan mesin yang digunakan di industri pangan. Dan apa saja yang harus kita perhatikan, harus kita patuhi, kita terapkan dalam pemilihan maupun penentuan penggunaan peralatan dan mesin tersebut. Baik, kita masuk ke pengantar yang pertama. Di sini disebutkan bahwa Badan Legislatif dan Standarisasi Internasional maupun nasional di seluruh dunia telah menetapkan undang-undang, peraturan, standar maupun pedoman terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan kontak makanan ketika digunakan dalam kontak langsung dengan makanan tersebut. Jadi, pada kenyataannya, setiap negara di seluruh dunia itu mempunyai suatu standar atau suatu pedoman yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku di industri pangan atau produsen pangan terkait dengan penggunaan bahan konstruksi atau material construction
yang dibuat dalam peralatan atau mesin industri pangan tersebut. Jadi, contohnya seperti ini. Masing-masing negara mempunyai pedoman atau standar terkait fabrikasi, konstruksi, maupun desain sanitasi secara umum pada peralatan maupun mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu produk pangan. Dan bisa jadi setiap organisasi atau masing-masing negara tersebut mempunyai standar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen masing-masing di masing-masing negara seperti itu. Tapi yang jelas ketentuan tersebut, standar tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku industri pangan atau produsen untuk menyeragamkan dan menjamin produk pangan yang dihasilkan itu sesuai dengan standar dan tidak mempunyai pengaruh buruk atau adanya ketidakamanan dalam produk tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian apabila tadi dikatakan bahwa salah satunya yaitu peraturan tentang permukaan kontak dengan produk pangan. Nah, ketika kita membicarakan tentang permukaan kontak pada peralatan atau mesin industri pangan, maka di sini ada dua bagian. Yang satu adalah permukaan alat atau mesin yang kontak langsung dengan bahan, dan peralatan atau permukaan peralatan dan mesin yang tidak kontak langsung dengan bahan. Di sini disebut yang pertama permukaan kontak produk pangan, dan yang satunya lagi adalah permukaan kontak non-produk pangan. Permukaan kontak produk pangan itu yang seperti apa? Yaitu permukaan dalam kontak langsung dengan residu makanan atau di mana residu makanan tersebut dapat menetes, mengalir, dan menyebar. Jadi yang dinamakan dengan permukaan kontak produk pangan itu adalah semua permukaan yang berkontak langsung dengan residu makanan atau yang berpeluang terjadinya atau terkena adanya tetesan, aliran, ataupun sebaran dari bahan yang diproduksi tersebut. Yang kedua yaitu permukaan kontak non-produk. Jadi di sini yang dimaksud adalah permukaan yang merupakan bagian dari peralatan atau mesin. Contohnya seperti kaki, penyangga, rumah, dan sebagainya, dengan catatan bagian tersebut tidak secara langsung bersentuhan dengan makanan. Contohnya seperti apa? Bisa kalian lihat di gambar, bahwa di gambar yang atas bagian kanan itu terdapat bahan atau produk baik makanan maupun minuman yang bersentuhan langsung dengan peralatannya. Kemudian yang di gambar sebelah kiri itu bagian bawah ya, ada berbagai macam peralatan yang memang tidak kontak langsung dengan produk atau bahan. Contohnya roda dari box stainless itu, box besi. Kemudian di gambar satunya lagi yang gambar apel itu ada palet yang memang ditaruh atau diletakkan di bawah mungkin pengemas atau box yang lain sebagai penyimpanan dari suatu produk. Nah, yang seperti itu merupakan salah satu contoh
permukaan yang tidak secara langsung bersentuhan dengan makanan. Kenapa dibedakan? Karena untuk permukaan kontak yang langsung bersentuhan dengan pangan itu akan berpeluang terjadinya kontaminasi, migrasi bahan, ataupun yang lain. Nah, sekarang bagaimana untuk permukaan yang tidak kontak secara langsung dengan produk pangan? Bukan berarti dia tidak mempunyai pengaruh terhadap produk pangan tersebut, tapi peluang terjadinya kontaminasi dan lain sebagainya itu lebih kecil dibandingkan dengan permukaan yang kontak langsung dengan bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa bahan konstruksi itu dipilih dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Jadi maksudnya dalam pemilihan suatu alat dan mesin yang ada pada industri pangan itu tidak mudah. Harus melalui berbagai tahapan seleksi, kemudian pemilihan yang berdasarkan aspek-aspek seperti kekuatan dari alat dan mesin tersebut, elastisitasnya, kekerasannya, ketangguhan, kemudian kepekaan terhadap keausan, ketahanan terhadap korosi, kemudahan fabrikasi, ketersediaan, dan adanya biaya yang dibutuhkan. Jadi untuk pemilihan penggunaan alat dan mesin, termasuk bahan-bahan yang dibuat untuk peralatan itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau seandainya kita menggunakan peralatan dan mesin di mana dalam proses produksinya kita menggunakan suhu tinggi, menggunakan bahan asam. Nah, itu bagaimana? Apakah dia tahan terhadap panas, tahan terhadap kondisi asam yang dilakukan atau yang bersentuhan langsung secara terus-menerus. Dan untuk detailnya terkait pemilihan penggunaan peralatan dan mesin pangan, itu nanti akan didiskusikan dan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Tapi yang perlu diingat adalah salah satu aspek yang menentukan untuk pemilihan alat tersebut adalah dari bahan apa peralatan dan mesin itu digunakan. Seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan food processing equipment atau peralatan untuk pengolahan pangan. Yang menjadi fokus utamanya adalah untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi, kotoran, maupun substansi fisik dan kimia selama periode pendek kontak antara produk dengan permukaan peralatan maupun mesin. Jadi, mengapa sih kita harus memahami karakteristik dari bahan penyusun alat tadi itu? Mengapa sih kita harus mengetahui bagaimana pengaruh kondisi proses kita terhadap peralatan yang kita gunakan? Kenapa kita harus memikirkan semua itu? Karena pada intinya, kita sebagai pelaku di industri pangan atau produsen produk pangan, kita tujuannya adalah satu, yaitu memberikan jaminan dan keamanan pangan bagi konsumen di luar karakteristik mutu yang lain, seperti rasa, aroma, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Itu karakteristik pendukung, tetapi utamanya
Mengapa kita harus mempertimbangkan sekian banyak hal dalam pemilihan penggunaan alat dan mesin, yaitu untuk menjamin keamanan pangan dari produk yang kita hasilkan atau kita produksi seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan pangan yang aman, maka pangan tersebut harus terhindar dari cemaran, baik itu cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Dan untuk topik ini, kita harus bisa membatasi atau menghalangi adanya kontaminasi yang terjadi antara permukaan bahan dari peralatan mesin dengan produk yang kita hasilkan seperti itu. Jadi poinnya adalah untuk keamanan pangan dan jaminan untuk konsumen seperti itu. Baik, kemudian di sini ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terkait bahan konstruksi, meliputi pipa proses ataupun utilitas pendukung lainnya. Jadi tidak hanya peralatan saja, tetapi pipa, kemudian peralatan-peralatan atau fasilitas pendukung yang lainnya itu juga harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, dia harus homogen. Kemudian harus higienis. Contohnya, permukaannya halus, tidak berpori, tidak menyerap, tidak beracun, dan tahan terhadap air. Makanya, mengapa kita sebagai atau untuk meja kerja pada lab atau pada produksi di industri pangan itu menggunakan meja besi atau stainless steel, tidak menggunakan meja kayu karena dia bisa menyerap air, kemudian tidak tahan air, dia berpori dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu inert, tidak reaktif terhadap minyak maupun lemak. Yang keempat, tahan terhadap bahan kimia. Bahan kimia di sini yang dimaksud adalah bahan kimia yang digunakan pada bahan proses untuk produksi atau bahan-bahan yang digunakan untuk proses maintenance atau proses cleaning. Jadi pada kenyataannya real di lapangan itu proses pembersihan atau cleaning itu bisa menggunakan air biasa atau menggunakan larutan-larutan kimia. Contohnya adalah disinfektan. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana bahan tersebut mempunyai ketahanan terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan tadi? Apakah dia tahan korosi, kemudian apakah dia tidak menurunkan kualitas dan dapat mempertahankan permukaan aslinya setelah kontak terus-menerus dengan bahan. Kemudian bahan kimianya itu bisa bahan kimia dalam proses produksi dan untuk bahan pembersih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tahan lama. Apakah bahan-bahan tersebut tahan terhadap uap, lembab, dingin, panas, kemudian tahan benturan, tahan aus, pecah, tidak mudah tergores, retak, ataupun berlubang. Dan yang terakhir adalah mudah dalam perawatannya. Semua itu dilakukan untuk yang satu utamanya adalah untuk menghindari kontaminasi bahan pangan dari permukaan atau dari peralatan dan mesin yang digunakan. Contohnya kalau dia tidak tahan bahan kimia, bisa jadi permukaannya karena korosi, terkelupas, terikut dalam bahan, sehingga akan mempengaruhi mutu produk akhir.
Contohnya lagi, ketika kita menggunakan proses sterilisasi, pasteurisasi, apakah bahan itu tahan terhadap suhu tinggi? Apakah tahan dengan suhu rendah? Dan seterusnya. Dan ketika bahan dari peralatan dan mesin tadi itu mudah retak, berlubang, dan lain sebagainya, dikhawatirkan retakan dari mesin itu akan mempengaruhi proses atau juga dapat mempengaruhi produk akhir ketika retakan tadi itu terikut dengan aliran proses produksi. Jadi pada intinya beberapa aspek ini yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan agar meminimalisir dan menekan terjadinya kontaminasi dari produk yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang migrasi bahan kimia. Di suatu proses produksi, menggunakan peralatan dan mesin itu dikhawatirkan akan terjadi adanya perpindahan atau migrasi bahan kimia dari peralatan dan mesin ke bahan. Baik itu bahan baku, bahan tambahan, kemudian adanya produk reaksi, dan kontaminan. Dan hal itu yang harus menjadi pertimbangan atau perhatian utama kita sebagai pelaku di industri pangan, di mana migrasi tersebut akan semakin meningkat seiring dengan adanya suhu, waktu kontak, kandungan lemak, dan keasaman bahan pangan. Jadi karena adanya suhu dan lain sebagainya itu tadi, yang akan meningkatkan resiko terjadinya migrasi bahan kimia yang ada pada proses produksi dari peralatan ke bahan pengolahan seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pentingnya pemilihan bahan yang tepat untuk proses produksi, di sini kita akan melihat terdapat berbagai macam bahan yang biasa digunakan untuk peralatan dan mesin industri pangan. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu bahan dari logam maupun non-logam. Untuk bahan logam, contohnya dari besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Kemudian untuk non-logam bisa berupa plastik, keramik, kaca, kayu, kertas, dan yang lain. Jadi untuk contohnya bisa dilihat di gambar samping itu ada mixer, ada oven, ada palet, dan ada filtrat gitu ya. Untuk ekstraksi atau filtrasi membran yang biasanya dibuat dari bahan keramik seperti itu. Jadi masing-masing jenis bahan logam maupun non logam itu mempunyai karakteristik yang berbeda, kekuatan yang berbeda, elastisitas yang berbeda, sehingga ketika akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan mesin dan peralatan di industri pangan, itu harus memilih yang tepat apakah bahan-bahan tersebut cocok untuk digunakan pada proses produksi yang ada pada industri kita atau pengolahan pangan produk kita. Mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait material construction pada food processing equipment, dan ini ada bahan diskusi yang nanti bisa adik-adik diskusikan, pelajari, dan apabila ada yang ditanyakan bisa sharing dan diskusi dengan dosen pengampu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya cukupkan sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.